Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan pecahan. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Cukup. Nah, sebelum kita mempelajari operasi hitungnya, kakak mau tanya nih, ada masih ingat tidak apa itu bilangan pecahan? Tidak. Wah, udah lupa ya. Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Karena jika A per 0 maka tidak terdefinisi. Nah, operasi hitung bilangan pecahan itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, lalu pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, yang pertama operasi hitung bilangan pecahan itu ada penjumlahan. Nah, ada 2 bentuk ya. Yang pertama itu yang penyebutnya sama dan yang kedua itu penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebutnya sama, maka untuk menjumlahkan pecahan itu cukup dengan menambahkan pembilangnya saja. Pembilang itu yang mana? Yang A dan B. Jadi A per N ditambah B per N, karena penyebutnya sama maka kita dapat mencari penjumlahan dari kedua pecahan itu, yaitu A tambah B per N. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda yaitu seperti A per N ditambah dengan B per M, maka untuk jumlah dari kedua pecahan tersebut adalah A dikali M ditambah B dikali N per M dikali N. Nah, sekarang kita contoh soal untuk penjumlahan pecahan ya. Nah, contoh soalnya itu untuk yang penyebutnya sama. Misalkan 5 per 7 ditambah 2 per 7. Nah, ini penyebutnya sudah sama kan? Nah, sudah. Berarti tadi langkahnya bagaimana untuk yang penyebutnya sama? Iya, betul. Penyebutnya itu kan sudah sama. Jadi yang ditambahkan adalah pembilangnya, yaitu 5 ditambah 2 per 7. 5 ditambah 2 adalah 7 dan per 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. 7 dibagi 7 adalah 1. Nah, ya, betul. Nah, yang kedua, penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda tadi, maka kita harus mengkalikan 2 dikali dengan 2, kita beri kurung, ditambah 1 dikalikan dengan 6 per 6 dikalikan dengan 2. Nah, kita operasikan dulu satu persatu. Yang pertama, 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 6, ada ya, betul, 6 per 6 dikali 2 adalah 12. Nah, kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 4 ditambah 6 10 per 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2 menjadi 5 per 6. Nah, untuk menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda itu juga kita bisa menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, yang kedua itu kan pengurangan ya, sama saja ya, ada 2 bentuk. Yang pertama itu jika penyebutnya sama dan jika penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebutnya sama saja seperti penjumlahan, yaitu tinggal dikurangkan saja pembilangnya. Jadi A per N dikurangi B per N adalah A dikurangi B per N. Nah, yang kedua pengurangan jika penyebutnya itu berbeda. Nah, hampir sama ya seperti penjumlahan, hanya saja di sini tanda operasinya itu adalah pengurangan. Jadi A per N dikurangi B
soal untuk pengurangan operasi hitung bilangan pecahan. Nah, soalnya itu adalah 3/7 dikurangi dengan 2/5. Nah, kita identifikasi dulu ya, ini penyebutnya sama atau berbeda? Beda. Nah, jika berbeda maka menggunakan rumus yang kedua ya. Nah, sekarang coba ada kerjakan terlebih dahulu. Ya, terus ya, terima kasih ya. Nah, ini jawabannya sudah betul. Yeay. Mari kita lihat ya kenapa jawabannya betul. Nah, yang pertama itu sudah benar ya. A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 2, M-nya adalah 7, dan M-nya adalah 5. Nah, sesuai dengan rumus yang bentuk kedua tadi, maka A dikali M yaitu 3 dikali 5 dikurangi B dikali N yaitu 2 dikali dengan 7 per M dikali M, 7 dikali 5. 3 dikali 5 adalah 15, dikurangi 2 kali 7 adalah 14. 15 dikurangi 14 adalah 1, dan 7 kali 5 adalah 35. Nah, berarti Adik sudah paham ya? Nah, operasi hitung bilangan pecahan yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Nah, yang ketiga itu perkalian. Nah, jika ada A per B dikalikan dengan C per D, maka A dikali C per B dikali D. Nah, sederhananya itu seperti ini ya. Maka untuk perkalian bilangan pecahan itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, kita ke contoh soal yang perkalian ya. Misalnya ada 6/4 dikali dengan 3/9. Maka sesuai dengan yang telah tadi kita bahas, yaitu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, yaitu 6 dikalikan dengan 3 dan 4 dikali 9. Nah, 6 dikali 3 adalah 18, dan 4 dikali 9 adalah 36. Nah, ini bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa ya, dibagi dengan 9. Nah, kita bagi 9, yang bawah juga kita bagi 9 ya. 18 dibagi 9 adalah 2, dan 36 dibagi 9 adalah 4. Wah, ternyata masih bisa ya kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, operasi hitung bilangan pecahan yang terakhir atau yang keempat itu ada pembagian ya. Nah, jika ada A per B dibagi dengan C per D, maka A per B dikali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, sederhananya itu jika ada dua buah bilangan pecahan yang dibagi, maka kita ganti operasi bagi menjadi kali, dan pada sisi yang sebelah kiri kita balikan. Nah, seperti ini ya. Jadi tadinya C per D menjadi D per C. Nah, sesuai dengan aturan perkalian pada operasi hitung bilangan pecahan sebelumnya, yaitu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut, seperti ini ya. Nah, kita ke contoh soal ya. Seperti 2/5 dibagi dengan 7/3. Nah, coba kamu selesaikan. Nah, ini sudah betul ya.
2/5 dikali dengan 3/7 karena pada sisi yang sebelah kiri dibalikan menjadi 3/7 dan 2 dikali 3 adalah 6 dan 5 dikali 7 adalah 35. Betul ya? Yeay. Nah, sekarang ada soal latihan. Ibu membeli 1/4 kg gula dan ayah juga membeli 2/4 kg gula. Maka jumlah gula mereka saat ini adalah. Nah, untuk menjawab soal ini pertama-tama kita tuliskan dulu ya. Yang diketahuinya yaitu ibu membeli 1/4 kg gula. Nah, kalau ayah itu membelinya 2/4 kg gula. Nah, kan di sini yang ditanyakan itu adalah jumlah. Nah, jumlah itu maka tandanya adalah tanda tambah. Nah, untuk menjumlahkan kedua bilangan pecahan tersebut kita identifikasi dulu ya. Ini penyebutnya sudah sama atau belum? Sudah sama ya, yaitu adalah 4. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 ditambah dengan 2. Jadi 3/4. Nah, jadi jumlah gula mereka saat ini adalah 3/4 kilogram. Seperti itu ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ade yang sudah menyimak, sudah antusias, dan sudah aktif menjawab. Nah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.